Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Dahariana, saya alumni Politeknik Ati Makassar, jurusan Teknik Industri Agro. Saat ini saya bekerja di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM ya, di daerah Ketumbangan itu banyak sekali kelapa. Jadi itu nanti outputnya kelapa itu akan diolah menjadi apa? Jadi ya, benar sekali. Jadi perencanaan di sini kita akan mengalokasikan itu sumber daya alam, sumber daya manusianya dan modalnya. Selanjutnya, perencanaan itu harus didasarkan atas kebutuhan. Jadi apa yang akan kalian buat? Produk apa yang kalian buat? Yang kedua, kenapa? Why? Mengapa produk itu dibuat? Yang ketiga, siapa pasarnya? Dan yang keempat, kapan produk itu akan dibuat? Jadi setelah kita tahu siapa pasarnya, jadi kita harus juga mengetahui kapan produk itu akan dibuat, lalu di mana produk itu akan dibuat, atau di mana bisnis itu akan dijalankan. Terus selanjutnya adalah bagaimana kita membuat produk tersebut nantinya. Jadi yang pertama, sebelum saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu gurunya. Oke, yang di belakang. Betul kita, Pak. Jangan cuma satu orang bertanya. Apa saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ania, saya dari kelas 10-9. Baik, yang saya ingin tanyakan, bagaimana tips dari kakak untuk kita yang menjual agar produk yang kita produksi itu laku, atau terlihat dari desainnya yang unik, atau dari kata-katanya, atau bagaimana kak? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, bagus sekali pertanyaannya dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afiq Abnur, kelas 10-8. Bagaimana cara kita mempertahankan produk agar tetap laku di era penjualan offline ataupun online? Ya, oke, terima Baik, kasih. sekian dan terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaan? Tinggal 1 bulan. Izin bertanya. Baik, perkenalan nama dari saya. Perkenalkan, nama saya Nisa Basri dari kelas 10-9. Izin bertanya, apabila kita sebagai pemula atau siswa ingin mencoba menjalankan kewirausahaan, ide jualan apa sih yang bagus untuk dipasarkan agar laku terjual dan berjalan dengan lancar? Mohon jawabannya. Oke, silakan. Iya, sebagai seorang pemula, jadi ide bisnis yang bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kemudian strategi pasar yang akan kita terapkan apabila kita mendapati masalah, misalnya sebagai seorang wirausahawan, misalnya penjual makanan, apabila bahan-bahannya naik, bagaimana kira-kira mengatasinya itu? Apakah porsi makanannya dikurangi atau Harganya yang ditambahi? Harganya yang dinaikkan, karena misalnya di sampelagian yang kita khawatirkan adalah apabila langsung menaikkan harga per porsinya itu,
khawatirnya bisa mengakibatkan pelanggan lari. Jadi yang ingin saya tanyakan bagaimana kira-kira mengatasi strategi pemasarannya atau strategi yang bisa kita terapkan untuk mengatasi hal yang demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidang kewirausahaan yang mana nanti dipilih pada saat kegiatan di P5 ini. Jadi walau jangka panjangnya dan untuk bisnis ke depan, tapi yang paling pokok yang terdekat adalah jangka pendeknya adalah semua guru yang khususnya di bidang kewirausahaan dan siswa juga apa yang akan dilakukan selama 3 bulan ini atau 1 tahun adalah di bidang apa yang di bidang kewirausahaan yang mana yang mau diambil. Saya dengar tadi umumnya banyak dari kuliner kalau tidak salah, yang mulai kuliner semua tadi ini, walaupun ada juga fashion show, ada juga misalnya dijual jasa. Jadi kalau fokus semua pada kegiatan itu, mungkin dari Bapak Ibu guru dan pembinanya nanti ini jelas nanti yang akan dipilih nanti kegiatan P5 di siswa apa yang akan nanti dikembangkan. Jadi yang saya berharap seperti itu untuk yang teman-teman guru ini di proyek ini, kegiatan P5 ini, apa yang sekarang terpikirkan yang akan jadi sama semua untuk semua kelas 10-1 sampai 10-11 atau 10-12, apa yang akan dikembangkan. Kalau kemarin kalau tidak salah di bidang kearifan lokal adalah masalah calo ataukah di bidang yang lain atau calon itu kemarin. Sekarang yang terpikir sekarang. Baik, di sini kita telah bersama Kak Dahriana. Kak, saya ingin bertanya, apa alasan Kakak menyampaikan tentang materi kewirausahaan kepada adik-adik kami di sini? Khususnya apa yang ingin Kakak capai? Iya. Pertama, saya ingin berbagi ilmu yang saya dapatkan di bangku perkuliahan. Selain itu, tugas saya juga sebagai tenaga pendamping UKM. Jadi di sini saya tujuannya adalah untuk membuat siswa-siswa nanti ini bisa menumbuhkan jiwa kewirausahaannya, karena seperti yang kita ketahui usaha ini sangat besar peluangnya karena dia bisa membuka lapangan pekerjaan. Jadi seperti yang kita ketahui sekarang banyak sekali orang yang kesana kemari mencari lapangan pekerjaan, susah mendapatkan pekerjaan. Kenapa kita tidak mulai berusaha? Kita mulai dari diri kita sendiri. Kita berusaha, lalu kita yang akan mempekerjakan orang. Jadi bukan kita yang pergi mencari pekerjaan, justru kita yang mencari orang yang akan kita pekerjakan nantinya. Jadi itu tujuan saya, kenapa saya sangat tertarik untuk berbagi dengan adik-adik sekalian, karena kita itu tidak harus selalu outputnya menjadi seorang pegawai. Kita harus bisa memulai dari diri sendiri, kita bisa berusaha sendiri, karena ketika kita menjadi pengusaha juga itu waktu yang kita miliki itu bebas, artinya bebas, kita tidak ada ikatan, misalkan kalau kita kita harus punya kalau kita jadi kita terikat lah sama instansi. Jadi kalau kita pengusaha ya terserah kita kapan jam berapa mau bangun, karena kita kan bosnya. Jadi itulah. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya, Kak.